Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Karina dengan MTN 5021177 dari kelas 4E dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum di SD. Yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah suatu pola atau pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Pedoman pengembangan kurikulum ini dapat menjadi kurikulum bertransformasi secara terarah dan sistematis. Tujuan pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif, yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan penyiapan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud untuk mengadakan perbaikan kurikulum. Yang keempat, model progress. Ada beberapa langkah-langkah untuk mengembangkan model ini, yaitu 1. Tim atau kelompok, 2. Saling tukar pendapat, 3. Pertemuan dengan beberapa tim, keempat, pemecahan masalah yang dihadapi. Model Big Hub. Model ini memiliki beberapa bagian untuk membentuk atau membuat suatu keputusan, yaitu arena, para ahli kurikulum menetapkan koordinator kurikulum, implementasi, dan evaluasi. Model pemecahan masalah, yaitu kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder yang meliputi orang tua siswa, masyarakat. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengikuti prosedur action research. Model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum adalah pembaruan atau penyatuan yang terjadi antara kurikulum yang ada terhadap mata pelajaran yang dapat di sekolah. Ciri-ciri integrasi kurikulum: yang pertama, merupakan satu kesatuan yang bulat; yang kedua, menerobos batas-batas mata pelajaran; yang ketiga, didasarkan atas kebutuhan anak; yang keempat, didasarkan pada pendapat-pendapat modern mengenai cara belajar; yang kelima, meluangkan waktu yang panjang. Yang terakhir yaitu struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum sekolah dasar terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan mata pelajaran umum kelompok B, keterampilan peserta didik dalam bidang sosial budaya dan seni, merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap dan pengetahuan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.